Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Iriana. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah perilaku dan budaya organisasi. Tugasnya yaitu tentang analisis SWOT, yang berjudul strategi masing-masing individu mahasiswa dalam meraih gelar sarjana di bidang manajemen pendidikan Islam. Oke, langsung saja. Analisis SWOT itu adalah singkatan. S-nya itu adalah strength, W-nya itu weakness, yang O-nya itu opportunities, dan yang T-nya itu threat. Yang dimana strength itu adalah kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunities peluang, dan threat ancaman. Oke. Yang pertama ada strength. Dimana poin yang pertama adalah mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Ya, alhamdulillah saya selalu mengerjakan tugas tepat pada waktunya, tidak melebihi batas yang dikasih oleh dosen tersebut. Yang kedua, selalu hadir setiap mata kuliah. Ya, alhamdulillah bila tidak ada kegiatan apapun, saya pasti selalu masuk kuliah. Yang ketiga, saya selalu mengulang-ulang kembali ya materi pembelajaran yang sudah diajarkan di dalam kelas. Kenapa? Karena itu bisa menambah daya pikir saya menjadi lebih kuat karena sering mengulang-ulang pelajaran tersebut. Oke, itu poin yang pertama ya. Yang kedua ada weakness. Weakness itu seperti yang tadi, kelemahan. Kelemahan saya itu yang pertama, belum mampu memahami materi secara langsung. Maksudnya di sini yaitu ketika pembelajaran di dalam kelas, saya tidak begitu memahami apa yang disampaikan dosen atau teman-teman rekan saya ketika sedang berpresentasi gitu ya. Terus yang keduanya, saya kurang percaya diri ya kepada di depan umum gitu. Yang ketiganya ya kurang begitu aktif dengan teman-teman ketika di dalam kelas. Terus yang ketiga itu poinnya itu opportunities. Opportunities itu peluang. Peluangnya yang pertama adalah sering memperbanyak membaca buku. Nah, kenapa? Karena dengan kita sering membaca buku apa saja itu seperti buku dalam kita agar menjadi percaya diri kita. Jadi itu makanya kalau kita sering membaca buku, siapa tahu ya kita akan menjadi lebih percaya diri. Keduanya itu mengembangkan minat dan bakat ya, seperti di dalam kampus kita mengikuti organisasi atau apa begitu ya. Terus yang ketiga mengasah skill ya, dengan cara banyak sekali cara yang bisa kita raih untuk dapat menggali skill kita pribadi. Yang keempat ya ikut organisasi agar bisa meningkatkan kemampuan. Nah, di dalam organisasi kita akan tahu bagaimana ini itu begitu ya maksudnya. Terus dan yang keempat yaitu threat. Threat itu ancaman. Yang pertama itu teman di kampus. Kenapa saya memilih teman di kampus sebagai ancaman? Ya karena bila teman kita baik, maka kita akan terbawa kepada kebaikan gitu. Bila kita salah memilih teman di kampus, maka kita akan terjerumus. Misalnya, contohnya begini ya. Ketika kita mencari teman yang rajin, yang baik, yang awalnya kita jarang mengerjakan tugas, ketika mendapatkan teman yang baik, kita terbawa oleh teman. Nah, seperti itu. Terus dan yang keduanya, tidak gampang terbawa panas terhadap sekitar atau bisa dibilang terlalu santai. Nah, maksudnya dari sini, saya itu ketika ada teman misalnya sedang mengerjakan tugas, saya tidak terlalu panas untuk saya juga harus mengerjakan tugas waktu itu. Nah, saya masih agak kurang, tapi saya dikerjakan juga, cuman tidak di waktu tersebut dengan teman begitu. Oke. Yang selanjutnya ada strategi S dan O. Di dalam perkuliahan, ketika dapat tugas harus langsung dikerjakan pada waktunya. Lalu dalam menjalankan perkuliahan ya harus selalu hadir di setiap mata kuliahnya dan selalu mengulang-ulang kembali materi yang sudah dipelajari di dalam kelas. Ya. Tetapi ketika ada jam kosong,
ketika kita ada di mana saja begitu, ketika banyak waktu bisa digunakan untuk memperbanyak membaca buku agar menambah wawasan kita, mengembangkan minat atau bakat, mengasah skill yang sudah dimiliki agar lebih matang lagi, dan ikut organisasi yang bisa meningkatkan kemampuan kita yang sebelumnya tidak dimiliki. Tapi ketika sudah ikut organisasi, banyak sekali kemampuan yang bisa atau kita dimiliki gitu. Terus ada juga strategi S dan T. Ya. Dari strategi ini untuk menghindari ancaman seperti teman di kampus ya, dan tidak gampang terbawa panas terhadap sekitar atau suasana begitu, atau bisa dibilang terlalu santai begitu ya. Maka oleh karena itu harus ada niatan atau kedisiplinan ya, agar bisa menghindarinya. Contohnya dengan cara mensibukkan diri untuk mengerjakan tugas-tugas, mengulang-ulang hafalan kembali yang sudah disampaikan oleh dosen atau teman ketika sedang berpresentasi di dalam kelas. Oke, yang berikutnya adalah strategi W dan O. Dari kelemahan yang dimiliki, maka untuk itu harus punya skill untuk meminimalisir kelemahan tersebut, yaitu dengan cara seperti memperbanyak membaca buku, mengembangkan minat dan bakat, mengasah skill, dan ikut berorganisasi untuk meningkatkan kemampuan. Ada juga strategi W dan T, yaitu dalam upaya untuk menghindari ancaman tersebut, maka sebaiknya serius dalam hal belajar, seperti belajar public speaking agar timbul rasa percaya diri gitu ya ketika sedang berbicara di depan umum, dan sering-sering membaca supaya bisa memahami apa yang nanti akan disampaikan. Harus berani juga berbicara ketika sedang berdiskusi ya, dan harus bertanya ketika ada yang tidak dimengerti gitu ya. Ya mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.